Halo semuanya, perkenalkan aku Gordon dari kelas 11 Kipil 2. Dan di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor laju reaksi dalam proses memasak. Langsung saja kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari faktor laju reaksi. Nah, faktor laju reaksi adalah kondisi yang memengaruhi kecepatan reaksi kimia seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan juga katalis. Nah, faktor-faktor ini memengaruhi frekuensi tumbukan efektif antara partikel reaktan sehingga menentukan cepat atau lambatnya reaksi itu berlangsung. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai konsentrasi dan juga katalis. Nah, konsentrasi itu adalah suatu faktor yang memengaruhi laju reaksi, di mana semakin tinggi konsentrasi dari reaktan, semakin pula banyak partikel yang bertumbukan, sehingga laju reaksi menjadi meningkat. Lalu, untuk katalis adalah suatu faktor laju reaksi yang memengaruhi laju reaksi, di mana katalis itu mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut habis dalam proses reaksi. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang konsentrasi dan juga katalis, selanjutnya kita akan membahas mengenai luas permukaan dan juga suhu. Nah, luas permukaan adalah faktor yang memengaruhi laju reaksi, di mana semakin luas permukaan bidang sentuh antar reaktan, semakin cepat pula laju reaksinya. Lalu, untuk suhu adalah suatu faktor laju reaksi yang memengaruhi laju reaksi, di mana semakin tinggi suhu, semakin besar pula energi partikel, sehingga reaksi terjadi lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan faktor laju reaksi di dalam proses memasak. Mari kita simak video berikutnya. Nah teman-teman, pada praktikum yang lalu, kami sudah membuat 2 makanan. Yang pertama adalah kentang goreng, dan yang kedua adalah bolu. Dan dari kedua makanan ini, kita akan mengkaitkan dengan faktor laju reaksi, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan juga katalis. Mari kita simak video berikutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan kentang goreng dengan faktor laju reaksi. Nah, kentang goreng ini punya hubungan dengan faktor laju reaksi, suhu, dan juga luas permukaan. Nah, untuk suhu, itu adalah ketika memasak dengan suhu yang lebih tinggi, proses pematangan dari kentang goreng terjadi lebih cepat. Lalu, untuk luas permukaan, ketika kita memotong kentang menjadi bagian yang lebih kecil, dapat mempercepat proses pematangan. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan bolu dengan faktor laju reaksi. Nah, bolu ini punya hubungan dengan faktor laju reaksi, yaitu konsentrasi dan juga katalis. Untuk konsentrasi, menambahkan jumlah zat bereaksi agar proses dapat berjalan menjadi lebih cepat. Lalu, untuk katalis, menggunakan bahan tambahan untuk mempercepat proses reaksi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan analisis dari hasil kentang goreng. Nah, untuk kentang goreng ini, kita melakukan 3 percobaan. Yang pertama untuk masak biasa saja, yang kedua dengan potongan yang lebih besar, potongan kentang yang lebih besar maksudnya, dan yang ketiga dengan suhu 50 derajat Celcius. Nah, untuk masak biasa, itu menggunakan percobaan biasa aja, menggunakan suhu yang lebih besar, yaitu 100 derajat Celcius, dan potongan yang sedang. Nah, untuk hasil waktu reaksinya adalah 4 menit 29 detik. Dan untuk keterangannya adalah suhu yang optimal meningkatkan energi tumbukan partikel sehingga membuat kentang cepat matang. Lalu untuk percobaan kedua, yang potongan kentang lebih besar, nah faktor yang diuji adalah luas permukaan.
dengan waktu reaksi yang diperoleh sekitar 6 menit 18 detik. Untuk keterangannya adalah tumbukan antar partikel reaksi lebih sedikit sehingga kentang dapat lebih lama matangnya. Lalu untuk suhu 50 derajat Celcius dengan faktor yang diuji adalah suhu, memperoleh waktu reaksi sekitar 5 menit 48 detik dengan energi tumbukan sangat rendah dan proses reaksi jadi berjalan lebih lambat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis dari bolu. Nah, untuk bolu ini kita menggunakan 3 percobaan yang sama juga, yaitu percobaan pertama dengan setengah sendok teh baking powder, percobaan yang kedua dengan 1/4 sendok teh baking powder, dan percobaan ketiga tanpa baking powder sama sekali. Untuk percobaan yang pertama adalah katalis dan konsentrasi untuk faktor yang diuji. Nah, untuk dampak pada waktu dan hasil dari percobaan yang pertama, itu mengembang lebih cepat dan juga lebih tinggi. Nah, untuk percobaan kedua, yang dengan 1/4 sendok teh baking powder, faktor yang diuji itu sama, yaitu katalis dan juga konsentrasi. Dan dampak pada waktu dan hasilnya itu adalah mengembang dengan sedang. Lalu untuk percobaan ketiga, tanpa baking powder sama sekali, tidak ada faktor yang diuji, baik itu dari katalis ataupun konsentrasi, dan dampak pada waktu dan hasilnya adalah mengembang paling lambat dan juga paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan saya bagi menjadi beberapa poin-poin. Poin pertama, faktor-faktor laju reaksi terbukti berpengaruh terhadap proses memasak. Poin kedua, faktor laju reaksi, suhu dan luas permukaan saat berpengaruh terhadap kentang goreng. Poin ketiga, faktor laju reaksi konsentrasi dan katalis sangat berpengaruh terhadap pembuatan bolu. Dan faktor terakhir, dengan penyelesaian faktor laju reaksi yang tepat dan semakin efektif, dapat membuat proses suatu masakan menjadi lebih cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi. Melalui praktikum faktor laju reaksi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau proses memasak ini, membuat saya mendapatkan pengalaman baru mengenai contoh nyata faktor laju reaksi pada proses memasak. Dan saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan untuk memasak suatu makanan dengan penyesuaian faktor laju reaksi yang cocok agar mendapatkan hasil yang sesuai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.